Shalom, Pendeta Okto di sini. Selamat datang kembali di Renungan Malam I5 Immanuel 5 Minutes. Terima salam dari kami, damai di hati, tekun bersekutu, tangguh melayani. Saudara-saudara yang terkasih, kekuasaan itu sekecil apapun harus dipakai untuk melayani dan bukan untuk digunakan dengan penuh kesewenang-wenangan. Karena Tuhan Sang Maha Kuasa itu berkenan memberikan kekuasaan kepada siapa saja yang Ia berkenan kepadanya. Agar lewat kekuasaan yang diberikan tersebut, orang itu bisa memakai kekuasaan itu dengan cara yang bertanggung jawab. Kekuasaan itu bisa membawa kebahagiaan, tentu juga bisa membawa kesejahteraan bagi banyak orang. Tetapi sebaliknya, kekuasaan itu bisa membawa malapetaka bagi orang lain jika kekuasaan itu tidak digunakan dengan hikmat atau malah digunakan dengan cara sewenang-wenang. Jadi, bagaimana orang yang memiliki kekuasaan tersebut menjalani kekuasaan itu? Apakah dia orang yang bijak, yang takut akan Tuhan, atau orang dungu yang haus kekuasaan dan kagetan karena baru merasa enaknya memiliki kekuasaan? Itulah yang terjadi dengan kekuasaan di tangan Raja Babel yang bernama Belsyazar. Oh ya, bagi saudara-saudara yang ingat Daniel, mungkin saudara ingat bahwa pada pasal 1 ayat 7, Daniel bersama dengan teman-temannya diberikan nama baru, nama-nama yang khas dengan kulturnya orang Babilonia. Misalnya, temannya yang bernama Hananya dinamai Sadrak, Misael dinamai Mesak, Azaria dinamai Abednego, sedangkan Daniel dinamai Beltsazar. Beltsazar tidak sama dengan Belsyazar. Kalau Belsyazar itu adalah raja Babilonia setelah Nebukadnezar, sedangkan Beltsazar adalah nama lain yang diberikan kepada Daniel. Saudara-saudara yang terkasih, Raja Beltsazar adalah orang dungu yang haus kekuasaan dan kaget karena baru merasakan enaknya punya kuasa. Itulah Raja Belsyazar. Dalam teks ini ada 3 hal yang diungkapkan. Yang pertama itu mengenai Allah yang berkuasa. Sekalipun kekuasaan dipercayakan kepada manusia, siapapun dia, tetapi Tuhan tetap Allah yang berkuasa mengendalikan. Karena kekuasaan itu berhubungan dengan keselamatan atau kerusakan hidup banyak orang. Di saat manusia menyalahgunakan kekuasaan itu untuk kepentingan dan kesenangannya sendiri, maka Tuhan bertindak menghentikan. Bayangkan perkakas perjamuan suci yang dipakai di dalam bait Allah di Yerusalem digunakan secara sembrono dan tidak pantas, menentang atau merusak kesuciannya tersebut. Tuhan diperlakukan dengan cara sangat terhina. Padahal dia Allah yang tetap berkuasa di langit dan di bumi. Sekalipun Raja Belsyazar menjadi Raja Babilonia pada saat itu, tentu kita tidak ingat apa yang sudah dilakukan oleh Babilonia kepada bangsa Yehuda. Saudara-saudara yang terkasih, kita mungkin ingat bahwa Yehuda mengimani bahwa masa pembuangan di tanah Babilonia sebagai bentuk penghukuman Tuhan kepada mereka. Yehuda sadar bahwa mereka adalah orang-orang terhukum. Menariknya, melalui teks ini ternyata Tuhan tidak setuju bila orang terhukum dipermalukan atau dipersekusi. Menarik ya. Ternyata tidak ada keindahan saat mempermalukan orang yang sedang menjalani masa hukuman. Yang kedua, Mene Tekel Upharsin. Tulisan tersebut dipercaya sebagai tulisan tangan Allah, dan tulisan itu diperlihatkan kepada pemimpin yang tidak takut akan Tuhan, yang bermakna Mene, masa pemerintahan atau kekuasaan bagi yang tidak takut akan Tuhan akan diakhiri karena Tuhan tidak lagi berkenan terhadapnya. Tekel artinya kekuasaan itu selalu ditimbang atau dinilai oleh Tuhan Sang Penguasa yang tidak berbobot karena tidak bermanfaat bagi orang banyak akan diakhiri karena kekuasaan itu harus berguna, mendatangkan faedah, dan harus selalu membawa berkat. Peres, penguasa yang angkuh dan tidak mau bertobat akan dihukum dan diberikan
kepada yang lain. Pesan yang ketiga yang bisa kita dapatkan dari teks ini adalah Tuhan mengutus sahabatnya untuk memperingatkan. Tidak jarang dalam teks-teks Alkitab kita menemukan tindakan Tuhan yang mengutus sahabat-sahabatnya untuk memberitahukan rahasia ilahi kepada siapa saja yang mau mendengarkan. Dalam renungan malam ini, Daniel telah mengambil posisi sebagai sahabat Tuhan bagi Raja Belsyazar dengan tujuan untuk memberikan pencerahan, mencerdaskan, dan menghadirkan akal sehat bagi Raja Belsyazar. Melalui teks ini, kita dapat melihat bahwa Daniel telah menjalankan perannya sebagai sahabat Allah bagi Raja Belsyazar. Dan sekarang, bagaimana dengan saudara dan saya? Maukah kita melakukan hal yang sama? Menjadi sahabat Allah bagi orang-orang di sekitar kita, agar mereka yang ada di sekitar kita dapat dicerahkan, dapat dicerdaskan, dan memiliki akal sehat. Hanya mereka yang mengenal Tuhan dan akrab dengan Tuhan yang dapat bersikap atau memiliki sikap takut akan Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai bertemu dalam renungan High Five selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara.